Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Teman-teman, hari ini kita bahas bagaimana kabarnya teman-teman. Semoga senantiasa sehat, senantiasa diberikan domba yang birahi, munak-manak dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan rezeki yang berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita bahas konten edukasi soal peternakan. Jadi dengan sebelumnya kita bahas review harga, terus saya akhirnya bosan teman-teman. Dan ini alamnya ekonomi sedang melambat. Jadi harus kita isi dengan konten-konten edukasi. Saya juga yakin bahwa jenengan semua mungkin sudah mulai bosan dengan konten review harga. Baik, kita bahas konten edukasi soal peternakan ya. Yang pertama kita bahas tentang survive di dunia peternakan nih teman-teman. Jadi cara agar bisa survive. Yang pertama, ketika jenengan jadi pemula, yang bisa menyelamatkan keuangan di dunia peternakan jenengan semua, yaitu pemikiran dalam peternak, mindset dalam peternak teman-teman. Jadi yang pertama, jangan jadi peternak yang pasrah. Jika ada kendala, evaluasi, lakukan perubahan teman-teman. Misal kendalanya apa? Kendalanya cempe stunting, cempe mati, keguguran dan lain sebagainya. Maka segera cari tahu masalahnya apa, kurangnya di mana, problemnya di mana dan lain sebagainya. Jika contohnya cempe stunting, maka cek induknya, apakah induknya kurang nutrisi atau memang nutrisinya sudah tercukupi tapi susunya kurang bancar teman-teman. Induk yang kurang nutrisi contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi dia cenderung kurus kering ketika dia menyusui seperti ini. Ini kan menyusui tapi kurus. Nah ini semuanya kurus ini juga kurus. Maka jika cempenya sudah menunjukkan gejala stunting, misal di usia 1 bulan dia tidak bertumbuh seperti cempe-cempe pada umumnya, maka dievaluasi dalam hal pakan, pemberian nutrisi, pemberian pakan tambahan dan lain sebagainya. Jika dia keguguran, maka dicekkan di dokter hewan ya. Apakah disebabkan oleh Brucella atau virus bakteri Brucella itu loh ya, yang bisa menyebabkan domba-domba keguguran, atau disebabkan oleh faktor lain yang bersifat teknis, misalnya mencampurkan domba bunting tua dengan pejantan yang berancah, dengan pejantan yang nganggur. Biasanya kalau dicampurkan dengan pejantan itu kan ketika pejantannya birahi dan induknya tidak mau dikawin, maka otomatis akan diseluduk-seluduk perutnya. Maka hal tersebut akan mengakibatkan domba tersebut keguguran dan lain sebagainya. Terus yang kedua yang membuat peternak tidak survive, yaitu perputaran yang melambat teman-teman dalam dunia breeding. Jadi breeding ini juga harus mengacu ke perputaran. Sudah perputarannya lambat, jenengan kalau punya cempe malah tidak dijual, wah itu keliru teman-teman. Pendapatan yang dirubah menjadi aset, misalkan jenengan mana 1 ekor cempe ini kan disebut sebagai pendapatan. Ketika jenengan tidak jual cempe tersebut, akan digunakan breeding sendiri, misal cempenya punya ciri khas tertentu, dadanya lebar dan lain sebagainya. Hal-hal seperti macam ini akan mengganggu perputaran di breeding jenengan teman-teman. Meskipun populasinya 5, 10 dan lain sebagainya, akan tetap terganggu perputaran uangnya. Pendapatan yang harusnya dijual untuk menutupi biaya-biaya yang kita keluarkan sebelumnya, tetapi ketika jenengan sayang dengan cempe tersebut dan dijadikan sebagai regenerasi mungkin ya, maka akan mengganggu perputaran. Misal ketika jenengan jual cempe tersebut dapat dirupakan menjadi pakan dan lain sebagainya ketika dijual, maka jenengan tidak harus bersusah payah untuk mendapatkan uang yang digunakan sebagai penutup biaya pakan.
Maka mungkin akankah lebih bijaksananya, meskipun saya sendiri melakukan saving seperti ini tabungan-tabungan saya, cempe-cempe seperti ini cempe-cempe breeding saya yang tidak saya jual, maka tentu perputaran saya pun sekarang sedang terganggu, teman-teman. Jadi bayangkan jika cempe-cempe ini dijual 2.000 ini 10 juta, yang desainnya 3 ribuan kali 1 2 3 4 5 kayak 15 juta, 10 juta, 25 juta, yang harusnya saya bisa mendapatkan uang tersebut sekarang. Tetapi jika saya melakukan proses saving, maka saya tidak akan mendapatkan pendapatan tersebut sekarang, teman-teman. Ini terlepas dari pengembangan populasi dan lain sebagainya ya. Tentu jika hal tersebut dilakukan dengan cara yang ekstrim, misal ketika kita punya indukan 10 ekor dan beranak 10 ekor betina dan tidak dijual semua, maka hal-hal tersebut akan mengakibatkan kita biasanya irit terhadap pakan, karena sudah merasa terbebani untuk menanggung biaya-biaya pakan yang cenderung melonjak setiap ada penambahan populasi domba baru, baik cempe dan indukan yang baru, teman-teman. Jika kita biasanya pelihara 5 ekor indukan, biaya pakan per hari katakanlah 3.000 kali 5 15.000, dan di suatu saat kita melakukan saving sebanyak 5 ekor cempe, maka yang biasanya kita melakukan pengeluaran biaya 15.000 akan membengkak menjadi 30.000 dan lain seterusnya, teman-teman. Yang ketiga, jadi seorang peternak tentu layaknya seorang kapten yo. Karena kita kan sebagai tidak hanya memikirkan tentang dunia peternakan, tentang beternak, menganakkan cempe dan lain sebagainya, tetapi harus juga berorientasi terhadap pasar. Jadi harus terus melakukan pengembangan dan inovasi terhadap pasar, teman-teman. Jika cara lama yang biasa kita gunakan untuk jualan sudah mulai tidak efektif, maka harus diganti dengan cara yang baru, diperbarui lagi metode-metode penjualan maupun metode-metode beternak kita. Karena biasanya teman-teman yang mungkin sudah beternak breeding selama 20 tahun, 15 tahun dan seterusnya akan, maaf dalam tanda kutip, kalah pendapatannya dengan peternak-peternak baru yang baru mulai peternakan 2 tahun 3 tahun, karena memang peternak-peternak baru cenderung melakukan pengembangan terhadap metode-metode beternak. Misal yang 20 tahun beternaknya mungkin hanya pure breeding, disalip sama yang baru beternak 2 tahun dengan metode ternak hanya membuntingkan selama 2 bulan 3 bulan, disalip dengan metode ternak recovery, mungkin pendapatannya mungkin akan kalah, teman-teman. Tetapi di ternak ini harus dipertimbangkan pula sustainability. Sustainability itu apa? Sustainability itu apa ya? Kemampuan sebuah usaha untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin peternakan kita ini kan karena breeding ya, kita melakukan pengembangan populasi di domba-domba Texel maupun Merino. Kita harus melakukan pengamatan sustainability. Sustainability itu apakah domba Merino dan Texel ini akan cenderung menjadi primadona selama 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan dan lain sebagainya. Apakah usaha peternakan ini masih tetap worth it maupun tidak? Maka harus melakukan pengembangan dan evaluasi pasar dan seterusnya. Jika pengembangan dan evaluasi pasar dirasa tidak cocok atau mulai melambat ketika kita melakukan penjualan cempe, maka harus diperbarui metode-metode dalam beternak. Misal di 20 tahun ke depan yang tren itu domba Belgian Texel, maka kita harus mau tidak mau melakukan adaptasi, menjual pejantan kita digantikan dengan domba Beltek dan seperti itu. Jadi kita tidak boleh fanatis terhadap satu jenis ternak saja, teman-teman. Jadi harus kita ya melakukan pengamatan yang sedang tren apa di masyarakat ini, apakah Beltek, apakah Dorper, apakah Sulfok dan lain sebagainya.
yang paling dicari oleh pasar ya, dan seterusnya. Yang kedua, yang terakhir pesan saya, yang terakhir dari saya apa ya teman-teman? Yang terakhir ini tidak nemu ternyata. Yes, mungkin itu saja teman-teman. Semoga peternakan teman-teman tetap bisa survive sampai kapanpun, dan semoga tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari sebagai peternak muda, peternak senior, peternak pemula, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.